Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, visi dan misi MPTT ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri pusat MPTT, bahwa visi misi Abuya adalah agar supaya manusia ini atau hamba-hamba Allah ini itu dapat menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan mereka itu beriman yang kamil dan agar dapat melakukan amal-amal yang soleh sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Dan mereka itu reda di atas agamanya, sehingga mereka itu tidak merasa ketakutan atas apa yang ditimpakan di bumi Allah ini, dan agar mereka juga dapat hilang kesyirikan dan kenifakan di dalam batin mereka yang menyebabkan, yaitu cinta dunia yang menyebabkan kerusakan, kekacauan, kemudian perkelahian, pertikaian, dan saling cekcok di antara kita, sehingga tumbuhlah saling permusuhan di antara kita dan tidak pernah terwujud kesejahteraan dan keamanan dalam negeri. Maka oleh sebab itu cita-cita Abuya dalam majelis MPTT-nya agar bagaimana supaya hamba-hamba Allah ini, manusia ini dapat beriman kamil yang baik. Demikian. Sejarah pendirian MPTT di Kabupaten Jasingkil pada awalnya sejak tahun 2004, sebelum tsunami ya, itu Abuya datang ke pondok pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rabb Singkil di bawah pimpinan Abuya Syekh Jamjam Isyam. Di situ Abuya Syekh Haji Amran Wali mengadakan kegiatan tausiah agama Maulid, ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Di situ Abuya menyampaikan visi misi MPTT dan apa itu MPTT kepada almarhum Abuya Syekh Jamjam Isyam. Jadi pada awalnya MPTT itu dikembangkan oleh Abuya Syekh Haji Jamjam Isyam, merupakan kajian-kajian fikih, kemudian tasawuf, dan kemudian tauhid di pondok pesantren. Di pondok pesantren, dan masyarakat di sekitaran pondok pesantren itu berbondong-bondong datang ke pondok pesantren pada setiap malam Sabtu, dan terus diiringi dengan tawajuh ataupun masuk tarekat begitu. Jadi jamaah-jamaah yang hadir itu pada saat itu semua kalangan, dari pejabat, kemudian masyarakat biasa, terus begitu juga para cendekiawannya, dan begitu juga para ustaz-ustaznya atau tengku-tengkunya. Jadi seiring waktu oleh Abuya memberikan wewenang ketua MPTT ini dan merekomendasikan agar supaya MPTT ini bisa berkembang, bisa maju di kampung-kampung dan begitu juga di tempat-tempat lainnya. Maka oleh Abuya direkomendasikanlah pada saat itu, tidak salah saya, kepada Abu Mahabbah untuk membentuk kepanitiaan ataupun struktur MPTT itu, yang juga diikuti oleh teman-teman Abu Mahabbah seperti ada Haji Samswir dan begitu juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Maka dibentuklah MPTT itu, strukturnya tidak salah saya lebih kurang tahun 2006 di Masjid Siti Ambia, tidak salah saya. Maka terbentuklah yang diketuai oleh
Haji Samswir. Seiring waktu juga perkembangan MPTT menurut saya pada saat itu begitu-begitu saja, maka oleh Abuya kembalikanlah itu kepada Abu Muhabbah untuk dapat membentuk struktur MPTT kembali. Maka oleh Abu Muhabbah kumpulkan juga kembali para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dibentuklah struktur MPTT itu kembali. Maka pada saat itu diketuailah MPTT itu oleh Bapak Dr. Andes Azmi MAP yang pada saat sekarang ini sudah menjabat sebagai PJ Bupati. Sejak tahun 2012 ya, 2012 beliau dilantik di Masjid Baitus Saadah, nak salah saya. Di Masjid Baitus Saadah Ujung. Beliau dilantik pada tahun 2012, sekitaran tahun 2011 atau 2012 begitulah. Jadi seiring waktu juga perkembangan MPTT juga menurutnya ya begitu-begitu saja. Maka pada saat 2012 itu, nak salah saya, Abuya terus Abuya Syekh Haji Amran Wali terus mengadakan kegiatan kegiatan ceramah maulid di pondok pesantren. Abuya menanya kepada almarhum Abuya Syekh Jamil bagaimana perkembangan MPTT. Maka pada saat itu oleh Abuya Syekh Jamil Hisham menyampaikan kepada Abuya, nanti Abu, kita lihat dulu perkembangan selanjutnya. Maka kalaupun perkembangan MPTT nanti begitu-begitu saja, nanti biarlah kita rekomendasikan saja MPTT itu kepada Ustadz Isnin, kata Abuya. Jadi biarlah beliau yang akan berupaya terus menyusun lembaga-lembaga kestrukturan MPTT dan terus memperjuangkan MPTT di wilayah Kabupaten Cisingkil beserta para ustadz dan teman-teman lainnya. Maka sejak tahun 2016 maka oleh Abuya dengan melalui Ketua PW Aceh yaitu Tengku Kamaruzzaman memberikan mandat kepada saya sebagai Ketua MPTT di wilayah Kabupaten Cisingkil dan juga merekomendasikan untuk membentuk struktur dan bidang-bidang dalam kelembagaan MPTT Kabupaten Aceh Singkil. Maka alhamdulillah pada saat ini sejak dari 2016, 2017 sampai sekarang, alhamdulillah MPTT masih eksis dan masih berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sebagaimana yang disampaikan oleh Abuya. Demikian. Program utama adalah yaitu mengajak para masyarakat, para pemuda, tokoh pemuda, begitu juga para pejabat, cendekiawan, yaitu bersama-sama. Pertama kita mengadakan pengajian MPTT juga disertai dengan zikir ratib seribe. Dah di malam harinya kita mengaji di mana-mana, ada di posko, kemudian ada di suro-suro, kemudian ada di musala, di masjid. Itu kita adakan. Dan juga disertai dengan zikir ratib seribe di rumah-rumah. Di rumah-rumah bagi warga yang berkeinginan diadakan zikir ratib seribe di rumahnya, maka kita laksanakan, baik itu hajatan berupa pesta sunat Rasul, kawin, dan begitu juga musibah-musibah, dan begitu juga dengan hajatan-hajatan lainnya. Dan pada siang harinya program MPTT itu yaitu pertama berkasih sayang, mengajak kepada tokoh masyarakatnya, dan begitu juga kepada seluruh pemuda-pemudanya, baik di kalangan yang pemuda-pemuda biasa, dan begitu juga pada preman-preman, para ahli-ahli maksiat, dan begitu juga lain-lainnya. Itu kita berkasih sayang mengajak mereka untuk semakin dekat dengan Allah dengan jalan
yaitu Ratib Seribe, dan begitu juga dengan pengajian-pengajian. Dan juga kita mendirikan posko-posko, posko-posko di mana-mana, balai-balai di mana-mana, baik di kabupaten, di kecamatan, dan di desa-desa. Dan alhamdulillah posko yang didirikan oleh MPTT Kabupaten Singkil sudah banyak. Sudah banyak, ada di Singkil, kemudian ada juga di Kilangan, ada juga di Kola Baru, ada juga di daerah Harimo, di Sianjoanjo, dan begitu juga ada di Simpang Kanan, kemudian ada juga di Singkohor, ada di Kuta Baharu, dan begitu juga ada juga pusat ataupun posko induknya. Posko induk MPTT Kabupaten Singkil itu adalah di Singkil Utara, di Pantai Cemara Indah. Jadi itulah posko-posko atau balai-balai tempat pengajian kita buat agar tujuannya masyarakat, manusia, hamba Allah terus mendekatkan diri dengan lewat pengajian-pengajian di posko dan zikir-zikir Ratib Seribe. Demikian. Metode pengajaran tasawuf yang diterapkan kepada masyarakat, yang pertama sekali adalah untuk kita berkasih sayang. Berkasih sayang, melihat sebab dan musabab dan melihat kemauan mereka. Karena dengan sistem kasih sayang ini sistem yang sangat ampuh, sangat jitu bagi mereka. Karena kasih sayang ini walaupun bagi ahli-ahli maksiat, ketika kita pancarkan kasih sayang terhadap mereka, maka mereka akan tumbuh rasa cintanya dan keinginannya untuk mengikuti kegiatan MPTT itu. Yang paling utama adalah kasih sayang. Kita tidak boleh membenci mereka, tapi kita lebih sayang kepada mereka, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikira beriman seseorang itu baru dikira beriman seseorang itu apabila ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka dengan dasar inilah, kasih sayang inilah untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Kita bergaul yang baik dengan mereka, kita berkhidmat dengan mereka, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, dan terus memberikan yang terbaik kepada mereka, sehingga kita berprinsip bahwa pada diri mereka tidak ada hak kita, dan sesungguhnya pada diri kita ada hak mereka. Demikian. Baik, sebenarnya tentangan itu bagi saya tidak ada. Tidak ada. Adapun barangkali kita dengar penyampaian orang begini-begini itu riak-riak saja, itu tidak ada. Tetapi sesungguhnya tantangan yang berat bagi saya adalah itu nafsu. Nafsu yang terus berupaya menghalang kita, terus bersungguh-sungguh men-backup nafsu kita untuk tidak berjuang, untuk tidak melakukan kasih sayang, untuk tidak berkhidmat kepada mereka. Jadi yang paling berat itulah nafsu. Kalau istilah Abuya dalam kajian, wujud waham. Karena terlihat kehebatannya, terlihat ilmunya, terlihat kebaikannya, terlihat amalnya. Sehingga itulah yang menghalangi kita untuk berjuang, mengajak orang lain semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau yang tentangan yang lain itu, kalau menurut saya di wilayah Aceh Singkil itu apa saja, snack-snack dan riak-riaknya saja. Demikian. Pada umumnya respon masyarakat itu baik, dan mereka kalau saya lihat kacamata saya itu mereka sangat menginginkan, karena beberapa kalangan kita lihat seperti MPTT di Rimo, artinya sebagian besar masyarakat itu berterima kasih kepada Wali Nanggro MPTT Rimo Haji Muhammad Rusdi Manik, yaitu karena para anak-anak muda ahli-ahli maksiat pada awalnya, ya kan, mereka sudah bertobat
sudah bertobat, yaitu mereka-mereka yang selama ini mengkonsumsi narkoba, berjudi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Mereka sedikit demi sedikit sudah meninggalkan tabiat itu, perangai itu, sehingga mereka mau bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Budi untuk mengajak dan merekrut para pemuda itu, alhamdulillah, ya kan, sekarang MPTT Derima itu berjaya, dan begitu juga kami lihat dan kita lihat sendiri dengan ajaran kasih sayang yang mereka tebarkan itu, sehingga banyak para non-muslim itu, ya kan, sudah melakukan itu masuk Islam, karena melihat kasih sayang yang ditebarkan oleh Tauhid Tasawuf itu. Karena mereka juga melihat pada ajaran mereka itu juga ada kasih sayang. Nah, ketika itu mereka menemukan kasih sayang itu ada pada MPTT, maka mereka berkeinginan untuk memeluk agama Islam. Jadi itulah upaya. Dan begitu juga kita lihat di tempat-tempat yang lain. Nah, begitu juga seperti kita di Singkil ini. Kita melihat banyak juga teman-teman kita ahli-ahli maksiat pada awalnya. Alhamdulillah dengan berkat kehadiran MPTT di wilayah Kabupaten Singkil ini, kan mereka sudah bertobat. Jadi teman-teman kita ini banyak juga pemakai sabu-sabu, narkoba dan sebagainya. Dan juga dulu para istri-istri yang dulunya melawan kepada suaminya, dengan kehadiran MPTT dan P2T, alhamdulillah sedikit demi sedikit tidak melawan lagi. Demikian. Prestasi yang telah dicapai atau diraih oleh MPTT Kabupaten Singkil itu pertama yaitu mendirikan posko-posko, mendirikan posko-posko atau tempat perkumpulan pengajian-pengajian di mana-mana, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ada di Kolau Baru, Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Singkohor, Kuta Baharu, dan begitu juga di Simpang Kanan. Dan juga sudah mencapai ada Gapura, yaitu seperti yang ada di perkantoran Kabupaten Singkil ataupun kota Kabupaten Singkil. Di situ ada Gapura yang telah kita dirikan. Kalau kita datang dari arah Rimo menuju Singkil, di situ ada tertulis selamat datang Singkil Syekh Abdul Rauf Singkili, kota Tauhid Tasawuf. Dan begitu juga kalau kita datang dari Singkil menuju Rimo, di situ ada bertuliskan selamat jalan Singkil kota Tauhid Sufi. Dan itu adalah merupakan momen bagi kita ataupun sejarah bagi kita untuk masa depan ataupun bagi generasi-generasi kita untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya Tauhid Tasawuf dan Tauhid Sufi, yang itu merupakan adalah kesempurnaan kita di dalam beragama. Demikian. Pertama yang dilakukan adalah pengkhidmatan, pelayanan ataupun pengabdian MPTT terhadap masyarakat. Artinya kita berlatih-latih. Di samping itu juga kita memberikan zikir-zikir dan mengajak teman-teman itu berzikir ratib seribe. Dan begitu juga ada lewat tarekat, dan begitu juga dengan syair-syair kesufian yang itu kita nasyidkan, yang itu kita syairkan. Jadi sehingga dengan itu kita sampaikan ada ketertarikan masyarakat, dan di situ kita memberikan pemahaman kajian-kajian, ada syariatnya, pemahaman fikihnya yang sempurna, dan begitu juga tarekatnya, ada pemahaman hakikatnya, dan ada pemahaman ma'rifatnya. Jadi kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka tumbuh rasa kemauannya dan keinginannya untuk mendalami keagamaan tersebut. Dan inilah kontribusi lainnya adalah kita dirikan posko. Di situ kita buat masak-masak, kita layani mereka, kemudian kita sajikan kopi-kopinya, kita sajikan indomie-indominya, dan makan-makan yang lainnya. Kita berbicara
membicarakan keburukan-keburukan nafsu kita, membicarakan kebaikan-kebaikan ke agama ke depan. Demikian. Rencana dan harapan saya agar supaya MPTT ini terus berkembang sampai kepada akhir hayat kita, dan begitu juga sampai kepada ila yaumil qiyamah. Karena saya lihat di MPTT ini sangat memahamkan pentingnya berhakikat dan pentingnya bermakrifat. Karena hakikat dan makrifat ini adalah sebagai modal agar amal saleh kita, ibadah kita, keimanan kita, iman kita bisa menjadi hakul yakin, amal kita bisa diterima di sisi Allah dengan kita berhakikat dan makrifat, agar ini terus bisa tertanam dan terpatri dalam hati kita dan pada hati masyarakat hingga kepada akhir hayat kita. Karena dengan kita bertauhid tasawuf, dengan kita berhakikat, dengan kita bermakrifat, maka selamatlah hidup kita di dunia ini, sehingga kita dapat memperoleh yaitu masa depan kita. Apa masa depan kita? Husnul khatimah pada ketika sakratul maut datang pada diri kita. Dan nanti pada hari kiamat kita bisa berkumpul dengan para aulianya, para ulama-ulama sufinya, sebagaimana wabil khusus kepada abuya kita yang telah mengembangkan dan menggagas MPTT ini. Demikian. Harapan saya kepada anggota dan kepada simpatisan, yaitu kepada kita semua anggota, jangan pernah bosan, jangan pernah merasa lesu, dan jangan pernah merasa loyo, dan jangan pernah merasa puas dalam perjuangan. Jangan pernah merasa puas. Dan terus berjuang. Berjuang. Karena berjuang itu adalah nanti pada hari kiamat akan ditulis pada kening-kening mereka itu, yaitu anta tahabba lillah. Mereka ini adalah orang yang masuk yaitu dalam golongan yang saling mencintai dalam ikatan Allah. Jadi perjuangan ini kepada semua anggota-anggota, terus tingkatkan semangat juangnya, terus tingkatkan keimanan, terus tingkatkan amal soleh kita terhadap masyarakat dan gaul baik terhadap masyarakat. Amal saleh kita kepada Allah terus kita tingkatkan. Kita sholat jamaah, bangun subuh, dan begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Dan kepada mujahidahnya, kepada P2T-nya dan RP2T-nya terus berjuang. Jangan pernah merasa puas di dalam perjuangan. Karena agama ini adalah kewajiban kita untuk menegakkan, menjaga, dan memperjuangkannya sampai kepada generasi-generasi kita dan sampai kepada yaumil qiyamah. Demikian.